Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwas sekalian, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita, yang mana pembahasan kita masih di sifatul huruf al-hijaiyah. Kita akan membahas sifat yang pertama dan yang kedua ya, yang merupakan lawannya, yaitu sifat al-jahru, lawannya al-hamsu. Sifat al-jahru dan sifat al-hams, yang mana kedua sifat ini berkaitan dengan aliran nafas ketika kita membaca huruf hijaiyah. Baik, kita akan langsung membahas hal tersebut di dalam kitab Makharijul Huruf was Sifat. Ya, al-jahru ataupun sifat al-jahru secara bahasa bermakna al-i'lanu, yaitu yang artinya tampak ataupun jelas, ya, tampak ataupun jelas. Menurut istilah, maknanya adalah inhibasu jaryin nafsi 'inda nutqi bi hurufihi liquwatil i'timadi 'ala al-makhraj, yaitu tertahannya aliran nafas atau tertahannya nafas ketika mengucapkan hurufnya. Karena apa? Karena kuatnya sandaran pada makhraj, ya. Jadi ketika kita membaca huruf yang mempunyai sifat jahar, tidak ada hembusan nafas. Kenapa? Karena tadi liquwatil i'timadi 'alal makhraj, sandaran pada makhraj ini kuat, ya. Sandaran pada makhraj ini kuat. Kemudian hurufnya apa saja? Nah, kita bisa lihat di sini huruf-huruf dari yang mempunyai sifat jahar. Ya, ada 19 huruf. Ini hurufnya banyak. Nanti yang kita hafalin adalah lawannya atau huruf yang mempunyai sifat al-hams. Itu hurufnya lebih sedikit. Nah, al-jahru ini hurufnya ada 19 terkumpul dalam sebuah bait. 'Azama waznu qari'in dhi ghaddin jaddi talabin. Ada huruf ain, wa, mim, wawu, zain, nun, qaf, dan seterusnya ya. Nah, untuk huruf al-jahr ini secara kekuatan itu mempunyai tingkatan masing-masing ya. Dilihat dari sifat-sifat yang lain juga ya. Misal huruf ta. Nah, huruf ta ini adalah merupakan huruf yang paling kuat. Kenapa? Ya karena dia mempunyai sifat-sifat kuat di sifat yang lainnya. Nah, terus bagaimana kita untuk identifikasi huruf tadi, dia mempunyai sifat jahar ataukah tidak? Caranya adalah kita meletakkan telapak tangan kita ya di depan mulut, kemudian kita mengucapkan huruf tadi. A, wa, ma, wa, awwa, azza, azza. Nah, ada hembusan nafas gak? Kalau hembusannya ada hembusan napas tapi tipis ya. Nah, ini masuk di jahar juga. Karena kalau hams itu hembusannya kuat. Kalau hembusannya tipis, yaitu pasti. Karena apa? Karena ketika kita mengucapkan atau membaca suatu huruf, pastilah ada hembusan nafas. Pastilah ada aliran nafas yang melewati peta suara sehingga keluarlah suara tersebut. Nah, fokus di sini di huruf dha, huruf zain ya, huruf dzal ya, wa, zain, dzal. Huruf dzal dan dha dan zain ini sifatnya jahar. Jangan sampai kita baca seperti ini, dha, atau dza dengan ada hembusan nafas ya, atau za. Enggak. Dia tidak ada hembusan nafas ketika mengucapkan ketiga huruf ini. Karena sifatnya adalah jahar. Wa. Ada hembusan napas tapi tipis. Dza. Kemudian za. Seperti itu. Nah, ini adalah merupakan huruf yang mempunyai sifat jahar. Al-jahru artinya tertahannya aliran nafas. Ya. Jadi aliran nafasnya itu tertahan ketika mengucapkan huruf tersebut. Kemudian yang kedua adalah al-hamsu ya, al-hams ataupun yang maknanya secara bahasa berarti al-khafa'u, yang bermakna tersembunyi atau samar. Secara istilah maknanya adalah jarayanun nafsi indan nutqi bil harfi li dha'fil i'timadi 'alal makhraji ya, mengalirnya aliran nafas ketika mengucapkan suatu huruf disebabkan lemahnya sandaran pada makhraj. Nah, huruf yang mempunyai sifat hamas ini karakternya itu ada hembusan nafas ketika kita mengucapkan huruf tersebut.
ya. Nah, huruf ini atau huruf hams ini biasanya sifat hamsnya itu akan lebih tampak ketika dia itu sukun ataupun bertasydid, ya, ketika sukun ataupun bertasydid. Identifikasinya bagaimana? Sama seperti sifat jahar. Kita letakkan telapak tangan kita, kemudian kita mengucapkan huruf tadi, ya. Nah, kemudian huruf-hurufnya apa saja? Nah, hurufnya hanya ada 10. Kalau tadi 18, yang ini 10. Terkumpul dalam sebuah bait, fahathuhu syakhsun sakat, ya. Fahathuhu syakhsun sakat. Jadi kalau kita mengucapkan huruf fa, af, nah, keluar hembusan nafas, ya. Af, ah, ath, ah, ash, ah, as, as, ak, at, at. Nah, ini adalah hembusan nafas ketika kita mengucapkan suatu huruf tadi. Nah, tadi kan kita sudah sebutkan untuk identifikasinya, ya, cara identifikasi huruf yang mempunyai sifat jahar ataupun hams. Sudah tepat ataukah belum? Nah, ini adalah identifikasi awal. Namun, kalau ingin sempurna, tentunya kita harus bertalaki langsung kepada guru kita ataupun belajar bersama guru yang kompeten di bidangnya. Apakah bacaan saya benar ataukah tidak? Nah, seperti itu. Nah, untuk itu, bagi ikhwas kalian yang ingin belajar membaca ataupun mengetahui dan latihan tadrib dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah, bisa mengikuti terus kelas kita di kelas ngaji mudah. Barakallahu fiik. Kita akan kembali lagi nanti insyaallah di pembahasan selanjutnya di sifat yang kedua, yaitu sifat syiddah dan rakhawah. Kemudian ada sifat lawannya adalah sifat tawassut yang diantara syiddah dan rakhawah. Ketiga sifat itu insya Allah kita akan bahas di video selanjutnya. Barakallahu fiik.